Ku beri 1 permintaan. 2 bisa. Monggo. Rumah estetik. Bisa. Oh Kaya nih Jis kita. Let's go. 2. Rumah green building. Bisa. Mas berminat? Berminat sekali. Temukan rumah impian Anda di Natureness, karena Natureness memberikan seluruh kenyamanan bagi seluruh penghuninya. Natureness bukan sekedar harapan atau impian, ini adalah sebuah tujuan, niat yang jelas untuk menciptakan sesuatu yang berarti dan berdampak. Proyek ini bukan hanya sebuah ide, tetapi sebuah misi, sebuah upaya kolektif untuk menghadirkan sesuatu yang berharga ke dunia. Ini adalah fondasi tempat kita bisa membangun, berkembang, dan membuat perubahan. Melalui perjalanan ini, kami bertujuan untuk mengubah aspirasi kami menjadi hasil nyata yang memberikan kontribusi baik bagi komunitas maupun alam di sekitar kita. Lahan yang digunakan berukuran 17 x 18 meter atau seluas 306 meter persegi dengan bangunan utama yang hanya menempati 143 meter persegi, di mana bangunan memiliki 2 lantai sehingga lebih efisien dalam memanfaatkan ruang tanpa mengorbankan lahan hijau, di mana tolak ukur ramah lingkungan dalam proyek ini adalah keberadaan vegetasi yang menutupi setidaknya 50% dari luas tanah yang memberikan nilai positif bagi lingkungan. Kami juga memastikan adanya area hijau dengan penanaman pohon-pohon pelindung di sekitar halaman rumah untuk menciptakan lingkungan yang sejuk dan teduh. Pada tampak atas terlihat area hijau yang luas dengan pepohonan yang tersebar di sekitar bangunan. Fasilitas di dalam dirancang untuk memenuhi kebutuhan keluarga dengan nyaman, termasuk 2 ruang keluarga yang luas, 4 kamar tidur, 3 kamar mandi, 1 ruang tamu, dapur, dan ruang makan. Terdapat juga ruang untuk bagasi, serta balkon yang menyuguhkan pemandangan langsung ke Gunung Salak, memberikan nuansa segar dan alami untuk melengkapi kenyamanan. Tersedia pula kolam renang sebagai fasilitas rekreasi. Semua ini dirancang untuk menciptakan lingkungan hunian yang seimbang antara modernitas dan alam. Dengan infrastruktur pendukung yang lengkap, tentu membantu aktivitas sehari-hari lebih produktif. Kawasan rumah dibangun setidaknya memiliki 8 prasarana dan utilitas sekitar lokasi. Agar kebutuhan kita terpenuhi, tidak pas jika aksesibilitas komunitas seperti halte, supermarket, masjid, dan lainnya tidak ada. Untuk mengatasi hama berupa tikus dan rayap, kami telah melakukan upaya penanggulangannya, yaitu dengan menggunakan minyak esensial dan material kayu jati. Lokasi rumah juga dekat dengan rute transportasi umum, yaitu di Jalan Raya Baru Ki Haji Sholeh Iskandar. Natureness didesain dengan dilengkapi penanganan lempasan air hujan baik di atap maupun halaman. Hal ini untuk mengefisienkan energi yang digunakan. Keuntungan kedua apabila memilih Natureness sebagai hunian, yaitu menggunakan material berkelanjutan, bekerja sama dengan perusahaan Rebrix yang merupakan produsen material berbahan baku dari sampah tertolak. Terdapat beberapa contoh material yang dihasilkan. Penggunaan kayu menjadi perhatian akibat penebangan hutan secara ilegal. Oleh karena itu, kami memilih kayu bersertifikat LEI agar terhindar dari perilaku destruktif tersebut. Sedangkan perihal material kami percayakan pada waskita Perikias agar proses pembangunan menjadi lebih cepat dan tentunya berdampak positif terhadap lingkungan. Mempertimbangkan dampak lingkungan dan membengkaknya biaya pembangunan, sumber material dari Natureness berasal dari wilayah Indonesia dan bahan bakunya berada dalam radius 1000 km dari lokasi proyek. Keuntungan Natureness adalah bangunan tahan gempa, di mana struktur rumah Natureness dirancang agar tahan gempa. Hal tersebut bertujuan agar penghuni mendapatkan keamanan jika saja terjadi gempa. Pada analisis bangunan tahan gempa diperlukan data-data sekunder berupa parameter-parameter gempa, di mana parameter-parameter tersebut didapatkan dari aplikasi Puskim disesuaikan dengan koordinat di mana Natureness tersebut akan dibangun. Kategori desain bangunan untuk rumah tinggal termasuk pada kategori risiko 2, sehingga didapatkan faktor keutamaan gempa bernilai 1. Dengan kelas situs tanah dianggap tanah lunak yaitu D, dengan kategori desain seismik SDS berupa D dan SD1 berupa D. Pada penentuan nilai R, omega 0, dan CD, Natureness termasuk pada sistem rangka pemikul momen menengah, di mana termasuk pada rangka beton bertulang pemikul momen menengah, sehingga didapatkan nilai R sama dengan 5, omega 0,3, dan CD 4,5.
di mana untuk kategori desain seismik D sendiri itu dibatasi maksimum tinggi bangunan adalah 75 meter, sedangkan tinggi bangunan nature nest sendiri adalah 8 meter, sehingga nature nest ini diizinkan untuk dianalisis sebagai sistem rangka pemikul momen menengah. Selanjutnya adalah analisis terhadap bangunan tahan gempa. Yang pertama adalah bentuk dan jumlah ragam, di mana harus mencakup jumlah modal partisipasi massa gabungan sebesar 100% massa struktur atau sekurang-kurangnya 90%. Untuk analisis pada rumah nature nest sendiri itu telah mencakup modal partisipasi massa gabungan sebesar 1% pada modal 9. Pada analisis bangunan tahan gempa selanjutnya adalah perkiraan periode dasar T, di mana untuk hasil analisis etap pada rumah nature nest untuk arah X periodenya didapatkan 0,327 detik, sedangkan untuk arah Y didapatkan 0,256 detik. Selanjutnya adalah analisis kontrol geser dasar, di mana syaratnya adalah V dinamik harus lebih besar dari 100% V statik. Pada hasil analisis ini didapatkan bahwasannya V statik itu lebih besar dari V dinamik, sehingga diperlukan adanya faktor penskalaan baru. Setelah dilakukan perhitungan, didapatkan bahwa faktor penskalaan baru untuk arah X didapatkan 1,395 meter per second kuadrat, sedangkan untuk arah Y didapatkan sebesar 1,455 meter per second kuadrat, sehingga syarat pada V dinamik harus besar dari 100% V statik telah memenuhi untuk analisis struktur rumah nature nest. Lalu selanjutnya adalah kontrol simpangan antar lantai, di mana untuk simpangan antar lantai pada struktur rumah nature nest telah memenuhi batas izin maksimal, bisa dilihat pada grafik. Selanjutnya adalah kontrol kebutuhan P delta, di mana pada hasil analisis struktur rumah nature nest struktur tidak membutuhkan P delta, sehingga struktur rumah nature nest telah dianggap stabil. Lalu selanjutnya pada proses analisis tulangan balok sangat memperhitungkan terhadap desain lentur, desain geser, dan juga desain torsi. Berdasarkan desain-desain tersebut, maka bisa diketahui jumlah tulangan atas maupun bawah, serta kebutuhan sengkang pada setiap balok. Pada struktur rumah nature nest sendiri terdapat balok utama B1 berukuran 300 x 200 mm dan balok utama B2 berukuran 200 x 250 mm. Lalu pada proses perencanaan, analisis tulangan kolom juga sangat mempertimbangkan terhadap desain lentur, desain geser, dan juga desain torsi. Berdasarkan hasil dari desain-desain tersebut didapatkan tulangan utama pada bagian tumpuan maupun lapangan serta kebutuhan dari sengkang pada setiap kolom. Pada struktur nature nest sendiri terdapat 3 jenis kolom, yaitu kolom K1 berukuran 400 x 400 mm, kolom kedua berukuran 300 x 300 mm, dan kolom ketiga berukuran 150 x 150 mm. Dalam kategori efisiensi energi terdapat kode EEC dalam penilaian Greenship Homes. Desain rumah yang kami buat telah memperhitungkan konsumsi listrik, yaitu kurang dari 100.000 per bulan. Kemudian untuk pencahayaan buatan, kami menggunakan LED untuk penerangan di dalam rumah dan hanya menggunakan AC dengan 50% dari total luas lantai. Kemudian kami juga sudah memperhitungkan reduksi panas, piranti rumah tangga, dan sumber energi terbarukan yang kami terapkan dalam perancangan desain rumah kami. Untuk perancangan pengelolaan air di dalam desain rumah kami sudah memasang meteran air dan sudah memperhitungkan konsumsi air pada rumah, yaitu sebesar 180.000 per bulan. Selain itu, kami juga mendesain kolam yang dapat digunakan untuk memanfaatkan air hujan untuk keperluan irigasi. Dan tentunya, kami tidak lupa untuk memasang grease trap dan septic tank dalam rumah kami. Sekian video dari kami, semoga video dapat bermanfaat untuk teman-teman yang menonton video ini. Bye-bye.